Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya hingga saat ini. Dengan nikmat yang begitu banyak, rahmat yang tidak bisa kita hitung, maka selayaknya untuk kita syukuri. Karena itu marilah pada kesempatan siang ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus istiqamah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Karena dengan begitu kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah membimbing kita sebagai umatnya, menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan telah memperingatkan kepada kita sebagai umatnya jalan-jalan dari jalan-jalan yang menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang maklum bagi kita semuanya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti hari-hari kita selalu kita gunakan untuk beribadah di sebuah tempat terus. Di satu tempat kita, kehidupan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya orang-orang para pendeta dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka menfokuskan diri hanya untuk beribadah di sebuah tempat, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara keindahan agama kita, bahwa ternyata ibadah itu bukan hanya melakukan ibadah-ibadah tertentu, bahkan aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi, jika kita lakukan dan kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dengan ibadah, dengan perbuatan tersebut akan mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun bernilai ibadah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala
juga menyebutkan agar kita tidak meninggalkan perkara duniawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah taala berikan kepadamu berupa harta maupun yang lainnya, tetapi kamu jangan meninggalkan perkara dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Sekalipun ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang punya harta, agar harta tersebut tidak hanya digunakan untuk perkara-perkara pelampiasan kenikmatan dunia, tetapi agar harta tersebut diperuntukkan juga untuk kehidupan dia di akhirat. Namun secara umum kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara akhirat memerintahkan kita untuk mencari. Carilah kehidupan akhirat. Carilah bekal untuk kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan kita yang hakiki, kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Adapun kehidupan di dunia adalah sebuah kehidupan yang hanya kita gunakan untuk bekal, bercocok tanam, sehingga hasil panennya kita dapatkan di akhirat kelak. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap perkara-perkara dunia tidak terlalu berlebihan. Apalagi Rasulullah SAW telah menanamkan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya bahwa selama kita hidup di dunia, selama kita masih mendapatkan jatah hidup di dunia, kita akan mendapatkan dunia tersebut. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di permukaan bumi ini melainkan rizkinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kehidupan para sahabat, lihatlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap perkara dunia mereka biasa-biasa saja. Adapun terhadap perkara akhirat, maka mereka untuk bisa mendapatkannya, mereka harus bertanya kepada Rasulullah SAW. Salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu ahadan ba'daka au ghairaka." Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, katakan kepadaku sebuah ucapan di dalam Islam ini, sehingga dengan itu aku tidak akan bertanya lagi kepadamu, tidak akan bertanya lagi kepada selainmu." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Perhatikan hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara Islam, agar dengan perkara-perkara tersebut menjadikannya maslahah di akhirat. Demikian pula hadis Jabir Ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau menceritakan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Qala wallahi
la azitu ala dzalika syai'a. Kata sahabat Jabir, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, lalu menyampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, jika aku melaksanakan sholat 5 waktu dan aku menunaikan ibadah puasa, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, apakah aku masuk surga? Maka kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan beliau, iya. Maka dengan jawaban tersebut beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah selain itu. Lihatlah pertanyaan sahabat ini, a'adkhulul jannah, menyampaikan kepada Rasulullah SAW akan ibadah yang dia lakukan, yaitu salat 5 waktu, menunaikan ibadah puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga? Kemaslahatan akhirat yang diraih, yang diinginkan oleh para sahabat. Demikian pula kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain dari Abu Barzah Al-Aslami, beliau juga bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dulluni ala amalin antafi'u bihi. Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, sebuah perbuatan yang akan bermanfaat untukku amalan tersebut. Qala a'zilil adha an tariqil muslimin. Beliau mengatakan kepada sahabat tersebut, singkirkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh orang-orang Islam. Riwayat yang lain kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar menceritakan bahwa banyak para atau sebagian sahabat, dan mereka adalah sahabat-sahabat yang fakir, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlu tuthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya, mereka telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat, artinya mereka mendapatkan ibadah salat sebagaimana kami mendapatkan ibadah salat. Mereka mendapatkan ibadah puasa, pahala ibadah puasa sebagaimana kami mendapatkan pahala ibadah puasa. Namun ya Rasulullah, yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka mendapatkan pahala sedekah karena Allah Ta'ala memberikan kelebihan mereka harta, sedangkan kami tidak. Maka Rasulullah SAW, karena mereka orang-orang miskin, ingin menggembirakan mereka. Awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kalian sebuah amalan yang jika kalian kerjakan akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala sedekah. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, inna likulli tasbihatin sedekah, setiap ucapan subhanallah yang kau ucapkan akan bernilai sedekah. Wa bikulli takbiratin sedekah, setiap ucapan takbir yang engkau ucapkan akan bernilai pahala sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah, setiap ucapan alhamdulillah yang kau ucapkan akan bernilai sedekah. Wa bikulli tahlilatin sedekah, setiap ucapan tahlil akan bernilai sedekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita baca ini memberikan faedah yang besar kepada kita semuanya. Adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain betul-betul bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dan meraih kemaslahatan hidup mereka di akhirat. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah
selalu pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan akhirat, tentang kebahagiaan di akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan dunia mereka sudah yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Setiap yang hidup di bumi pasti mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih fokus untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Rasul adalah pertanyaan-pertanyaan untuk kehidupan di akhirat. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di akhirat hanya dua yang akan didapatkan, kenikmatan atau adab. Maka jika seseorang hidupnya di dunia bisa menjadikannya sebagai ladang untuk bertanam dan memanen di akhirat kelak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Tetapi jika kehidupan dunia yang Rasul katakan hanya antara 60 sampai 70 tahun umur seseorang, kemudian dia betul-betul bersungguh-sungguh meraih dunia sehingga lupa dengan akhirat, fal iyadu billah. Padahal seandainya dunia yang diraih, dunia yang didapatkan, apapun macam dunianya, tidak akan bisa dinikmati semuanya. Kalaulah dia punya kendaraan yang banyak, yang dipakai cuma satu. Kalaulah dia punya pakaian yang banyak, yang dipakai cuma satu. Kalau dia punya rumah yang banyak, yang dipakai cuma satu. Itulah dunia. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di zaman sekarang berbeda dengan orang-orang di zaman dahulu. Kalau orang-orang dulu di zaman para sahabat, mereka lebih fokus untuk mencari dunia, maka sekarang mereka mengamalkan kebalikan ayat surat Al-Qasas tadi. Kalau para sahabat mengamalkan wabtaghi fima ataqumud darul akhirah, orang-orang di zaman sekarang mencari dunia dan lupa akhirat. Mencari dunia lupa akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang telah kita baca tadi, marilah kita jadikan renungan bersama, karena sesungguhnya kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Terutama bagi saudara-saudaraku bagi talabatul ilmi, posisi antum sudah benar, tujuan antum sudah benar. Dari rumah menuju ke ma'had untuk talabatul ilmi, sedangkan ilmu tersebut untuk bekal kita ke akhirat. Maka gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya, karena sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan sangat berpeluang besar untuk kita jadikan sebagai beramal. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini kepada kita dan tidak diberikan kepada yang lain, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan yang benar, jalan talabatul ilmi. Maka marilah kita semuanya istiqomah di atas jalan tersebut. Kemudian bagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, berarti kita masih berkesempatan untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bekal yang kita butuhkan untuk menuju kepada Allah adalah bekal yang cukup besar. Kalaulah Rasulullah SAW
menjadikan ibadah-ibadah bukan hanya yang fardu yang dikerjakan, bahkan seluruh ibadah-ibadah sunnah dan ditiru oleh para sahabat. Lalu bagaimana dengan diri kita semuanya? Kalau kita bandingkan salat kita dengan salatnya Rasul dan para sahabat, masih jauh sekali. Kalau dahulu di zaman para sahabat, hari Jumat saja misalnya, mereka berbondong-bondong lebih awal, dan lebih awalnya mereka tidak sebagaimana awalnya kita. Kalau awalnya mereka, bisa jadi mereka setelah salat subuh, mereka langsung berangkat, bahkan mereka tidak pulang sampai zuhur. Kalaupun kita tidak demikian, maka jika mereka seperti itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita lebih semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, tetapi ibadahnya seperti itu, maka lebih kita semuanya. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan kemudahan untuk berilmu dan beramal, dan menjadikannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimis shalah. Allahu